Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Runeka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan besar ya, kenapa program diet yang kalian jalani itu selalu gagal. Jadi banyak sekali orang yang sudah menjalani berbagai macam jenis diet, metode yang berkembang gitu, dan pertanyaan besarnya kenapa program diet itu tidak berhasil ya, tidak banyak menunjukkan hasil yang signifikan, tidak cukup membantu dalam menurunkan berat badan ya, untuk membentuk tubuh yang lebih ideal. Nah, hal itu banyak sekali terjadi. Itu pertanyaan yang mungkin salah satu yang paling sering saya dengar ya, berkaitan dengan program diet. Oke, yang biasanya terjadi itu adalah yang paling umum, paling lazim itu adalah seseorang ketika menjalani program diet, mereka lebih fokus terhadap bagaimana mengurangi jumlah porsi makanan yang masuk. Jadi prioritas mereka, apa yang menjadi titik fokus mereka saat sedang menjalani diet adalah porsi makanannya. Jadi yang biasanya misalnya katakanlah mengkonsumsi makanan satu piring penuh dikurangi menjadi separuh makanan, separuh nasi ya, separuh dari biasanya dia makan, seperti itu. Jadi lebih fokus ke porsinya dibanding ke jumlah kalorinya. Jadi dia sebenarnya sudah merasa ya, atau dalam feeling dia, dalam pemahaman dia sedang menjalani program diet yang dimana dia mengurangi makanan yang dia makan. Tetapi yang sebenarnya terjadi kalau kita kaji lebih dalam ya, secara jumlah kalori sama, bahkan ada beberapa yang malah lebih banyak. Jadi ada banyak sekali makanan yang notabene secara porsi kecil tetapi dikonsumsi oleh tubuh kita itu justru bisa meningkatkan kemungkinan berat badan kita jadi naik karena jumlah kalorinya yang justru besar. Jadi kesalahan yang pertama yang paling sering terjadi berkaitan kenapa program diet itu gagal adalah lebih fokus ke bagaimana mengurangi porsi, bukan bagaimana mengurangi jumlah kalori yang masuk. Seperti saya bilang tadi, banyak sekali makanan-makanan yang secara porsi kecil, secara jumlah kecil masuk ke dalam tubuh tidak terlalu mengenyangkan, seperti seolah-olah tidak membuat gemuk, tetapi ya ternyata justru membuat gemuk. Biasanya makanan-makanan yang disajikan dalam bentuk digoreng, atau mungkin banyak juga yang belum bisa, dia mengurangi hanya secara porsi makanannya saja, tapi minumannya masih minuman-minuman yang manis, minuman-minuman yang mengandung gula, mengandung susu kental manis dan sebagainya, minuman-minuman yang notabene jumlah kalorinya lebih besar. Nah, mengurangi jumlah porsi makanan itu tetap saja dibutuhkan ya dalam setiap program diet, namun juga harus dipastikan secara porsi berkurang dan juga secara jumlah kalori itu juga berkurang. Percuma kalau hanya mengurangi porsinya saja, mengurangi berat massa, jumlahnya, suapannya dari makanan yang kalian makan, tapi jumlah kalorinya nggak berkurang. Terus kemudian yang paling lazim yang kedua itu adalah lebih fokus bagaimana menghindari jenis makanan tertentu. Ya, banyak sekali terutama orang-orang yang diet dengan cara menghindari nasi putih misalnya, tapi mereka beralih ke roti yang notabene rotinya justru bukan roti gandum atau roti-roti yang ditambahkan atau roti yang diolah sedemikian rupa yang justru jumlah kalorinya lebih tinggi malah dari nasi, atau ada yang lari dari nasi ya, menghindari nasi putih tapi ke mie yang sama juga jumlah kalorinya lebih tinggi. Jadi mereka fokus terhadap jenis makanannya, misalnya karbohidrat itu dihindari. Jadi mereka mengkonsumsi protein saja atau lemak saja.
semacam seperti itu, tapi jumlah kalorinya lebih tinggi. Atau bukan hanya karbohidrat, mereka menghindari lemak juga, ini paling lazim terjadi juga gitu ya, karena ya kita selalu berpikir bahwasanya lemak sajalah yang membuat kita gemuk, padahal karbohidrat juga bikin kita gemuk, protein juga bisa bikin kita gemuk kalau jumlah kalori secara keseluruhannya lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi banyak sekali, baru beberapa waktu yang lalu ya, tadi siang saya masih dapat konsultasi gimana caranya supaya kita tidak ketagihan makan nasi putih, gimana caranya biar kita nggak doyan nasi putih dan sebagainya, padahal kita dari kecil udah makan nasi putih, gimana rasanya, gimana ceritanya dibikin nggak doyan, kecuali kalau emang kita nggak pernah sama sekali makan atau memang ngerasa jijik, ngerasa enak, ngerasa nggak enak dengan nasi putih, ya bisa-bisa aja kita nggak doyan. Dan fokus dari diet itu kan bukan hanya sekedar menghindari nasi putih itu saja. Percuma kalian nggak makan nasi putih tapi masih makan makanan lain yang bahkan kalorinya malah lebih tinggi daripada nasi putih, seperti itu. Jadi titik fokusnya tetap terhadap kalori ya, bukan porsi, bukan jenis dari makanan yang kita makan. Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dua hal besar itulah yang sering kali membuat kalian gagal dalam menjalani program diet. Dan kalau kalian ingin berhasil, kalian bisa bergabung bersama kami di dietkalori.co.id. Kunjungi saja website kami di dietkalori.co.id. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada Instagram, ada podcast, ada Facebook fanpage juga, silahkan di like, dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.